Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Agustia, NBI 1121900-151, kelas C Administrasi Bisnis, Matkul Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi informasi. Pengertian informasi. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola dengan sedemikian rupa sehingga mempunyai arti bagi penerima dan dapat juga bermanfaat dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai informasi. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Dan sebagian besar informasi tidak dapat tepat ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai uang, tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya. Nilai suatu informasi berhubungan dengan keputusan. Hal ini berarti bahwa bila tidak ada pilihan atau keputusan, informasi menjadi tidak diperlukan. Keputusan dapat berkisar dari keputusan berulang yang sederhana sampai keputusan strategis jangka panjang. Sedangkan parameter untuk mengukur nilai sebuah informasi tersebut ditentukan dari dua hal pokok, yaitu manfaat benefit dan biaya cost. Unsur-unsur sistem informasi. Sistem informasi memiliki 3 unsur atau kegiatan utama, yaitu 1. Menerima data sebagai masukan input, yang kedua memproses data dengan melakukan perhitungan, penggabungan unsur data, pemutakhiran perkiraan, dan lain-lain. Yang ketiga memperoleh informasi sebagai keluaran output. Prinsip ini berlaku baik untuk sistem informasi manual, elektromekanis, maupun komputer. Komponen dalam sistem informasi. Ada 6 komponen utama dalam sistem informasi yang harus ada sehingga bisa terbentuk sebuah sistem yang bisa bekerja dengan baik. Komponen-komponen itu antara lain yang pertama hardware, perangkat keras. Perangkat keras ini meliputi berbagai piranti fisik yang dibutuhkan guna mendapatkan dan mengolah data informasi. Contoh komponen ini misalnya komputer. Yang kedua, perangkat lunak software atau yang juga biasa disebut sebagai program. Software atau program ini adalah kumpulan instruksi-instruksi yang membuat perangkat keras bisa mengolah data yang didapatkan. Yang ketiga, prosedur. Merupakan aturan yang digunakan untuk mengolah atau memproses data yang didapatkan guna menghasilkan output yang digunakan. Yang keempat, manusia atau sumber daya. Ini yang mengoperasikan dua komponen pertama dan bekerja berdasarkan prosedur yang ditentukan. Manusia atau sumber daya manusia inilah yang akan bertanggung jawab secara penuh terhadap proses pengembangan dan juga penggunaan output dari sistem informasi. Yang kelima, database atau hasil data. Hasil informasi yang dikumpulkan akan dibuat dalam bentuk database, bisa berupa hubungan, tabel, dan bentuk data lain yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan. Yang keenam, komunikasi data dan jaringan komputer. Merupakan sebuah sistem penghubung yang membuat research bisa digunakan atau diakses secara bersamaan dan diakses oleh banyak pemakai. Kualitas suatu informasi. Kualitas dari suatu sistem informasi tergantung dari 3 hal, yaitu yang pertama akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak boleh menyesatkan. Akurat juga berarti bahwa informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Yang kedua, tepat waktu atau timelines. Informasi yang sampai pada penerima tidak boleh tertunda. Informasi yang sudah usang nilainya akan berkurang karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan suatu keputusan. Yang ketiga, relevan. Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk penggunanya. Relevansi informasi untuk setiap orang satu dan lainnya pasti berbeda. Tujuan sistem informasi. Yang pertama, menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang terakhir, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Manfaat atau fungsi sistem informasi. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskannya adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, mengantisipasi dan memahami konsekuensi-konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Yang keempat, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem.
Yang kelima, organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi-transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. Yang terakhir, bank menggunakan sistem informasi untuk mengolah cek-cek nasabah dan membuat berbagai laporan rekening, koran, dan transaksi yang terjadi. Berikutnya, kesalahan dalam informasi. Yang pertama, ada metode pengukuran dan pengumpulan data yang salah. Yang kedua, tidak mengikuti prosedur yang benar. Yang ketiga, data hilang atau tidak terolah. Yang keempat, kesalahan mencatat atau mengoreksi data. Yang selanjutnya, kesalahan dalam prosedur pengolahan. Dan yang terakhir, kesalahan yang disengaja. Nah, untuk solusi dalam menghadapi kesalahan tersebut, ada yang pertama, pengendalian intern untuk mengetahui kesalahan. Yang kedua, audit intern dan ekstern. Jenis-jenis sistem informasi. Setiap organisasi perusahaan punya sejumlah information system yang berbeda satu sama lain, di mana sistem tersebut memberikan informasi secara terus-menerus kepada pemakai pada semua tingkatan. Selain itu, sistem informasi yang dikembangkan pun tujuannya berbeda tergantung pada kebutuhan. Berikut merupakan contohnya. Nah, contohnya adalah yang pertama ada sistem informasi akuntansi atau Accounting Information System menyediakan informasi dan transaksi keuangan. Yang kedua ada sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System menyediakan informasi untuk penjualan, promosi penjualan, kegiatan pemasaran, riset pemasaran. Yang ketiga ada sistem informasi manajemen persediaan atau Inventory Management Information System menyediakan informasi persediaan bahan pokok, barang setengah jadi, dan barang jadi. Yang keempat ada sistem informasi personalia atau Personal Information System menyediakan informasi kepegawaian. Nah, berikut ini adalah contoh dari sistem informasi. Contoh yang pertama, yaitu seperti nilai rata-rata mahasiswa UNTAK untuk mata kuliah tertentu diperoleh dari penjumlahan seluruh data nilai suatu mata kuliah dibagi dengan jumlah mahasiswa. Contoh yang kedua ada e-learning, adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga ada e-banking dalam kehidupan sehari-hari. Sistem informasi ini digunakan oleh lembaga perbankan. Cara kerjanya pun mudah dan beragam. Bisa melalui layanan SMS banking atau aplikasi mobile banking. Dengan adanya sistem informasi di bidang perbankan melalui e-banking ini, nasabah jadi tidak perlu datang ke bank atau ke ATM untuk melakukan transaksi. Atau bisa dibilang mempermudah kegiatan nasabah tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.